Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan hari ini kita masuk pada pembahasan membaca doa iftitah. Pembahasan pertama, hukum membaca doa iftitah di dalam solat. Terdapat silang pendapat terkait dengan hukumnya. Pendapat pertama, disunahkan membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Disunahkan membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Dalil mereka adalah hadits-hadits yang sangat banyak dan mutawatir. Di dalam hadis tersebut terdapat doa-doa iftitah yang akan datang penyebutannya. Sementara pendapat kedua, tidak disyariatkan membaca doa iftitah di dalam solat. Jadi satu disyariatkan sunnah, pendapat kedua ini tidak disyariatkan. Ini pendapat Imam Malik. Beliau berdalil dengan hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tentang orang yang salah solatnya. Ketika Nabi mengajarkan kepada orang itu solat, maka di sana katanya tidak ada penyebutan doa iftitah. Tidak ada penyebutan doa iftitah. Beliau juga berdalil dengan hadits Anas bin Malik dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, Anan Nabi SAW wa Abu Bakar wa Umar kanu yastaftihun as-salat bi alhamdulillahi rabbil alamin. Katanya adalah mereka membuka solat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Nabi, Abu Bakar dan Umar. Membuka solat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dari sini kata Imam Malik berarti tidak ada iftitah. Tidak ada iftitah. Dan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan wajib membaca doa iftitah saat sholat. Jadi tiga, satu sunnah, dua tidak disyariatkan, tiga wajib. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, yang menyatakan disunahkan membaca doa iftitah dan bukan wajib. Karena tidak ada perintah dari Nabi SAW. Kita mengatakan wajib itu kalau ada perintah dari Nabi untuk membacanya. Ini iftitah tidak ada perintah untuk membacanya. Cuman ada contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, karena tidak ada perintah, maka tidak dikatakan wajib. Hal ini hanya dinukil dari perbuatan Nabi SAW. Adapun pendapat Imam Malik pada poin pendapat kedua, hal tersebut dibantah oleh hadits-hadits yang sangat banyak. Yaitu pendapat Imam Malik itu cukup hadits doa iftitah yang membantahnya. Gimana caranya dikatakan tidak disyariatkan sementara dalilnya sangat banyak. Akan datang pembahasan sebentar ini. Iya. Akan datang penyebutannya. Sekarang doa-doa iftitah. Ini yang akan membantah Imam Malik. Datang dalam banyak dalil dalam syariat tentang doa iftitah. Dan di antara bentuk keutamaan Islam, kita boleh memilih salah satu di antara doa-doa tersebut. Adapun doanya yang pertama, boleh kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Allahumma nakkini min khotoyai kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma aksilni min khotoyai bisalji wal ma'i wal barad. Ini doa iftitah yang pertama dan bahkan ini yang paling sahih. Karena disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunayatan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir salat maka beliau diam sejenak. Qabla yaqra sebelum beliau baca Al-Fatihah. Fakultu ya Rasulullah. Nah Abu Hurairah beliau adalah orang yang berpenasaran tinggi. Makanya beliau punya banyak ilmu karena sering bertanya. Karena penasarannya itu. Karena penasarannya itu. Setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau tidak kelihatan, tidak kedengaran, maka dia akan bertanya. Dia akan bertanya. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku. Di sini bukan dimaksudkan bersumpah, ini ucapan orang Arab bahwasanya dia pengen tahu sekali itu masalah. Iya. Ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah. Saya melihat diammu antara takbir dan bacaan. Matakul. Apa yang kamu baca? Kan Nabi diam. Apa yang kamu baca? Qal. Nabi berkata Allahumma ba'id baini sampai akhir. Itu yang belum baca antara takbir dan Al-Fatihah. Ini boleh kita pilih kalau imamnya terbiasa lama baru Al-Fatihah. Karena gini, kita nanti tidak boleh terus membaca iftitah kalau imam sudah baca Al-Fatihah. Paham kan? Tidak boleh kita masuk sholat misalnya masuk masbuk. Imam sudah Al-Fatihah kita masih baca iftitah. Tidak boleh. Karena membaca iftitah ini sunnah. Sementara mendengarkan bacaan imam wajib. Paham ini? Jadi kalau kita masbuk tidak ada syariat iftitah. Ini kalau kita masuk dari awal bersama imam. Ketika kita masuk dari awal bersama imam, lihat kebiasaan imamnya. Imamnya biasa baca antara Al-Fatihah dan takbir ini lama atau tidak. Atau tidak. Nah, kita boleh memilih doa iftitah. Kalau memang biasa dia lama, kita pilih ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini baina khotoyai kama naqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksili min khotoyai bisalji wal ma'i wal barad. Ini doa paling sahih dari iftitah Nabi SAW karena disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Doa yang kedua, boleh juga kita baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh. Sampai di situ ya, pendek saja. Ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibnu Umar. Beliau berkata, bainama nahnu nusolli ma'a Rasulillah, itqala rajulun minal qaum. Ketika kami sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba seorang mengucapkan, dari kaum itu mengucapkan, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah setelah sholat, Nabi SAW bertanya, manil qail kalimat kada wa kada. Siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Faqala rajulun minal qaum, maka salah seorang dari kaum itu berkata, ana ya Rasulullah. Saya yang membaca tadi itu. Qala kata Nabi, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Saya
Kata Nabi, sungguh kagum terhadapnya. Dibuka pintu-pintu langit karenanya. Jadi doanya pendek sekali tapi menjadi sebab pintu langit dibuka. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Bacaan pendek sekali. Doa ibtidah. Ini doa ibtidah yang kedua. Ini disunahkan karena Nabi benarkan. Paham ini? Tapi antum harus ingat baik-baik. Ini hadis. Anehnya dijadikan oleh pelaku bid'ah yang menunjukkan boleh kita berbuat bid'ah walaupun tidak diajarkan oleh Nabi. Paham kan? Boleh kita berbuat bid'ah walaupun tidak diajarkan oleh Nabi. Iya. Kan kita katakan kan kalau Nabi lakukan baru boleh dilakukan. Kalau Nabi tidak lakukan tidak boleh kita lakukan. Itu bid'ah. Salah kamu katanya. Karena ada yang Nabi tidak lakukan, tapi itu tidak dianggap bid'ah oleh Nabi. Contohnya doa iftitah ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini kan sahabat yang adakan. Paham kan? Tapi Nabi benarkan, makanya boleh bid'ah. Jawabannya gampang sekali. Ini Nabi benarkan. Kamu siapa yang benarkan? Paham kan? Ini kan zaman turunnya wahyu. Kalau salah maka akan disalahkan, kalau benar maka akan dibenarkan. Zaman turunnya wahyu. Kamu siapa yang benarkan? Nabi sudah meninggal, habis wahyu, sudah habis. Tidak ada lagi pembenaran dan pensalahan wahyu dari wahyu. Gampang sekali, ini di masa Nabi. Itu khusus di masa Nabi. Jadi ini doa iftitah yang kedua. Boleh juga dilakukan. Doa iftitah yang ketiga, boleh juga dibaca adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Lebih pendek lagi. Lebih pendek lagi daripada yang tadi. Nah, ini tergantung. Jadi antum pilih nanti itu hafal ini semua tergantung keadaan. Antum datang imam hampir Al-Fatihah. Ya baca yang pendek. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dipahami ini? Atau tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukrata wa asila. Kalau yang ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ya, radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Anas bercerita. Anna rajulan ja'a fadakhala as-saffa wa qad hafazahu an-nafas. Bahasanya ada seorang lelaki datang masuk ke shaf, dia telah diambil oleh nafasnya. Maksudnya nafasnya itu masih dikatakan terengah-engah. Maksudnya apa namanya itu di bahasa kita? Poso. Maksudnya dia datang dengan tergesa-gesa dalam sholat untuk masuk ke shaf dan sampai keluar bunyi nafasnya. Napas orang yang masuk dengan tergesa-gesa begitu. Faqal. Dia langsung baca. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sampai situ. Falamma qadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya. Qal Nabi berkata ayyukum al-mutakallimu bil kalimat. Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi? Yaitu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Fa'arammal qaum. Maka orang pun ketika Nabi bertanya seperti itu semuanya diam. Karena mereka kira ini salah ini. Akan ditegur. Karena dia baca itu pendek sekali. Ya, apalagi sampai keluar napasnya. Suara dia
membacanya. Orang-orang diam. Tidak ada yang berbicara. Faqala Nabi bertanya lagi, ayyukumul mutakallimu biha? Siapa di antara kalian yang berbicara tadi itu? Ini menunjukkan Nabi tidak tahu perkara gaib. Makanya belum bertanya. Paham kan? Di sana ada orang yang mengatakan Nabi tahu perkara gaib. Tidak. Ada di belakangnya saja Nabi tidak tahu. Jadi Nabi bertanya siapa yang berkata tadi? Dan Nabi tambahkan, فَإِنَّهُ لَمْ يَكُلْ بَأْسَ. Sesungguhnya dia mengucapkan tidak ada masalahnya. Artinya tidak ada masalah itu ucapan. Baru ada yang mengaku. Faqala rajulun, maka berkata seorang lelaki, ji'tu wa qad hafazani nafas fakultuha. Saya datang, sementara nafasku masih terengah-engah tadi, maka saya katakanlah kalimat itu. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Saya telah melihat 12 malaikat berebut untuk mengangkat ucapan itu. Masya Allah. Pendek sekali tapi keutamaannya. Malaikat berebut untuk mengangkatnya ke langit. Amalan itu. Iya. Jadi tadi keutamaannya membuka pintu langit. Kalau ini 12 malaikat berebut. Untuk mengangkatnya. Iya. Kemudian doa iftitah yang keempat. Boleh juga dipilih jika memungkinkan. Dan ini lebih cocok kalau lagi sholat sendiri. Karena jangan sampai kita membacanya. Imam sudah baca Al-Fatihah. Atau imam bahkan bisa saja sudah ruku. Kalau surah pendek yang dia baca. Kan ini doa iftitah terpanjang. Ini doa iftitah terpanjang. Yaitu doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri salat, qol, maka beliau membaca wajjahtu wajhiya. Mulai di situ ya, bukan mulai dari Allahu Akbar kabiro, itu hadis terpisah. Kan kita bacaan kan digabung. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro subhanallahi bukratan wa asila. Terus wajjahtu wajhiya. Itu dua hadis yang digabung. Terus hadis yang kedua ini dipotong setengah saja. Enggak, lakukan saja yang satu, kalau enggak mampu yang satu. Bisa. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai situ kan kita. Digabung dengan Allahu Akbar kabiro. Baru sampai di situ. Setelahnya masih panjang, itu baru setengah. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk dhalamtu nafsi wa a'taraftu bidhanbi faghfirli dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini boleh dihafal untuk bacaan doa iftitah. Tapi itu tadi, lihat imamnya baca pendek atau panjang iftitahnya. Karena kalau kita baca ini, terus imamnya baca setelah surat Al-Fatihah Qul huwallahu ahad, maka kita akan ketinggalan. Paham kan? Nah kalau sholat malam, boleh dibaca ini. Kita sholat sendiri, boleh kita baca. Iya. Ini doa yang paling panjang dari doa iftitah. Riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Doa kelima. Boleh juga kita baca. Subhanakallahumma bihamdik.
tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh dibaca ini. Ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana dalam Sahih Sunan Abu Daud dan At-Tirmidzi. Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri dari salat malam untuk salat malam, wastaftah salatah wa kabbar, belum membuka salatnya dan bertakbir, qala beliau berkata, subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini yang beliau ucapkan. Ini termasuk pendek juga. Alhamdulillah boleh dibaca. Ya, boleh dibaca. Dan doa-doa ini kita sebutkan ada 5 di sini. Yang utama adalah di halaman 81 dengan lafaz-lafaz yang banyak ini, maka di antara para ulama mereka berselisih mana yang lebih utama di antara doa-doa tersebut. Di antara mereka ada memilih hadits Aisyah, di antara mereka ada memilih hadits Abu Sa'id Al-Khudri seperti Imam Ahmad dan Abu Hurairah. Kemudian di antara mereka pula ada memilih hadits Ali seperti orang-orang Syafi'iyah. Jika dilihat dari doa-doa tersebut secara sanad, maka yang paling sahih adalah doa yang pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Itu secara sanad ini. Karena disepakati Bukhari Muslim. Doa iftitah yang datang dalam hadits Abu Hurairah. Kan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Adapun yang lebih utama dalam masalah ini yaitu seorang mengumpulkan antara doa iftitah yang sahih dari Nabi SAW apabila dia mampu kadang membaca doa yang satu dan terkadang membaca doa yang lainnya, itu lebih baik. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah, begitu pula oleh Al-Mirdawi rahimahullahu ta'ala. Paham kan? Maksudnya kalau bisa semua itu dihafal dan kadang sholat ini baca doa yang ini, sholat lain lagi baca doa yang lain. Dipahami kan? Itu lebih bagus. Walaupun boleh kita hanya satu saja. Seperti Abdullah bin Umar, tidak pernah mengganti doa iftitahnya setelah dia tahu bahwa Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, itu dibuka pintu langit. Abdullah bin Umar berkata, saya tidak pernah mengganti doa iftitah setelah mendengarkan itu dari Rasulullah SAW. Artinya boleh satu saja. Boleh satu saja. Paham kan? Tapi yang sempurna kalau bisa dilakukan bergantian. Kalau bisa dilakukan bergantian. Ini tentang doa iftitah. Kemudian berikutnya adalah masalah pembahasan bacaan dalam sholat. Yaitu setelah iftitah. Pertama isti'adah. Isti'adah adalah permohonan pertolongan, perlindungan dan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Adapun lafaz isti'adah ya kita baca yang terkenal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang terkenal dan mudah. Walaupun boleh baca bacaan yang lain. Boleh membaca bacaan yang lain. Tapi ini yang lebih mudah, lebih pendek. Hukumnya, hukum membaca isti'adah dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah itu berselisih pendapat para ulama. Sebagai pendapat pertama, sebagian di antara para ulama berpendapat bahwa hukum isti'adah adalah wajib. Artinya wajib itu harus dibaca. Kalau tidak dibaca berdosa. Ia berdosa jika tidak membacanya. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan sebagian pengikutnya orang-orang Dhahiriyah. Juga dihikayatkan bahwa ini adalah pendapat Atha dan juga pendapat Ibnu Battah dari kalangan Hanabilah. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id." Itu dia. "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Perintah. Kalau kamu baca Al-Quran maka beristi'adalah
mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Sementara pendapat kedua, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahkan Ibnu Jarir menukil kesepakatan dalam hal ini, bahwa hukum membaca isti'adzah sebelum membaca surat Al-Fatihah adalah mustahab, adalah disunahkan, tidak wajib. Tapi hukumnya adalah apa? Sunnah. Mereka berdalil dengan ayat yang disebutkan dalam pendapat pertama, jadi sama dalilnya. Sama dalilnya. Dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi serta disahihkan oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbar." Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat malam beliau bertakbir tsumma yaqul, kemudian beliau membaca subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk wa la ilaha ghairuk. Tsumma yaqul, kemudian beliau berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tsumma yaqul Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini dinukil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata mereka, pendapat kedualah yang sahih, yang lebih kuat. Karena telah datang dari Nabi SAW belum membaca ayat dalam khutbahnya dan tidak pernah belum mengawalinya dengan membaca isti'adzah. Paham pendalilannya? Nabi kalau khutbah, kalau baca ayat belum tidak baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham kan? Seandainya wajib maka Nabi pasti akan membacanya. Kan berdalil, kalau memang kita berdalil dengan ayat tadi. Kalau kita memang berdalil dengan ayat tadi, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah, berarti setiap mau baca Quran harus apa? Isti'adzah. Sementara Nabi kalau berkhutbah belum baca ayat tidak membaca isti'adzah. Itu menunjukkan apa? Membaca isti'adzah itu tidak wajib. Jadi perintah dalam ayat ini dipalingkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pendapat yang kuat, membaca isti'adzah ini adalah tidak wajib. Tapi hukumnya adalah apa? Sunnah. Kemudian masalah berikutnya di buku di halaman 84. Apakah membaca isti'adzah itu di setiap rakaat? Apakah membaca isti'adzah itu di setiap rakaat? Atau di rakaat pertama saja? Ya, atau di rakaat pertama saja. Dalam masalah ini ada silang pendapat juga di kalangan para ulama. Pendapat pertama disunahkan membaca isti'adzah di setiap rakaat. Di setiap apa? Rakaat. Ini merupakan pendapat Ibnu Sirin, Hasan Al-Basri, ya. Dan juga pendapat Imam Syafi'i serta Imam Ahmad dalam satu riwayat. Ini juga dipilih oleh Ibnu Hazm dan Dhahiriyah. Menurut orang-orang Syafi'iyah ini adalah pendapat yang sahih berdasarkan keumuman ayat fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Al-Qur'an maka beristi'adzahlah kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Ayat ini bermakna umum. Jika engkau membaca Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baik di rakaat pertama, kedua dan seterusnya. Dan pemahaman disunahkan membaca isti'adzah di setiap, dan ini dengan pemahaman disunahkan membaca isti'adzah di setiap rakaat tadi di pendapat yang kedua. Pendapat yang sebelumnya hukum isti'adzah. Pendapat kedua mereka mengatakan bahwa isti'adzah itu khusus pada rakaat pertama saja. Ada juga yang berpendapat itu khusus di rakaat pertama saja. Ini merupakan pendapatnya Atha. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri dan An-Nakhai, Ats-Tsauri dan juga Imam Abu Hanifah serta satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan hadits riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi
serta disahihkan oleh Syekh Albani tadi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nampak dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu Nabi mengucapkan isti'adah setelah takbiratul ihram. Sekarang pendapat yang kuat mana? Jika ditinjau dari sudut sisi dan sudut pendalilannya, maka yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu pendapat yang pertama. Adapun hadis dari pendapat kedua, hal tersebut tidaklah menafikan bahwa Nabi membacanya setiap rakaat. Iya kan? Cuman Abu Sa'id Al-Khudri kan cuman menceritakan Nabi bertakbir, baca Al-Fatihah, isti'adah. Kan susunan di pertama. Bukan berarti di rakaat kedua Nabi tidak baca. Tapi hukumnya sunnah. Artinya kalau antum tidak baca, tidak ada masalah. Bahkan di rakaat pertama pun antum tidak baca isti'adah, tidak ada masalah. Cuman dia tidak dapat pahala apa? Sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Ini pendapat yang kuat. Kemudian apakah di halaman 87, apakah saat membaca isti'adah itu dijaharkan suara atau tidak? Ya, apakah saat membaca isti'adah suaranya dijaharkan atau tidak dijaharkan atau tidak dijaharkan? Terdapat silang pendapat dalam masalah ini. Diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah belum menjaharkan, yaitu memperdengarkan bacaan isti'adah, yaitu maksudnya ada suara. Ada suara ketika Abu Hurairah membacanya. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa isti'adah tidak diperdengarkan ketika membacanya dalam sholat jahriyah. Ya. Demikian pula pada sholat sirriyah. Sholat jahriyah itu sholat yang dikeraskan suara, sholat sirriyah yang suara tidak dikeraskan. Ini merupakan pendapat Umar Ibn Khattab, Ibnu Mas'ud, dan sebagaimana yang dikatakan di awal bahwa ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memiliki dua pendapat, yaitu dijaharkan dan juga disirkan. Adapun pendapat yang kuat adalah pendapat tentunya kebanyakan ulama, yaitu bacaan isti'adah tidak diperdengarkan walaupun dalam sholat jahriyah. Tidak dilafatkan, tidak diperdengarkan, tidak dijaharkan. Walaupun dalam sholat jahriyah. Hal tersebut kenapa? Kenapa kita memilih pendapat mayoritas? Karena tidak ada penukilan dari Nabi SAW bahwasanya belum memperdengarkan bacaan isti'adah. Paham kan? Tidak ada penukilan dari Nabi. Bahkan nanti akan datang bersama kita di pembahasan bacaan basmalah. Nabi tidak menjaharkan, memperdengarkan suaranya kecuali Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pula Abu Bakar, Umar, Utsman. Akan datang hadisnya insya Allah. Jadi tidak dijaharkan bacaan apa? Isti'adah. Sebagaimana nanti akan datang hadisnya. Iya, sebagaimana akan datang hadisnya. Adapun kapan isti'adah itu dibaca? Kapan bacaan ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu dibaca? Sebagian ulama berpendapat seperti Daud Ad-Dhahiri dan dihikayatkan dari Ibnu Sirin serta An-Nakhai serta satu riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya belum membaca di akhir bacaan. Jadi maksudnya setelah Al-Fatihah baru isti'adah. Ini aneh kan? Tapi kita sebutkan sebagai faedah bahwa ternyata ada yang berpendapat isti'adah itu setelah baca Quran. Isti'adah itu setelah baca Quran. Dan anehnya ada dalilnya. Sebentar. Dalilnya adalah katanya Allah berfirman, "Faida qara'ta", pakai fi'il amr. Jika kamu telah baca. Faida qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Kalau kamu telah baca Al-Quran, fasta'id billah. Hanya saja kalau begitu pemahamannya, berarti kan ada hadis sana tentang wudu. Fa'idha idha kumta ila sholat. Nah, ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu idha kumtum ila sholati faksilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, idha kumtum. Kalau kalian sudah berdiri sholat pakai fi'il madhi. Berarti wudu itu jangan sebelum sholat. Tapi kapan?
Setelah sholat, kenapa pakai fil madi? Kalau kalian setelah sholat, cuci wajah kalian. Paham maksudnya? Berarti lakukan dulu sholat, setelah sholat baru pergi berwudu. Kan enggak begitu pemahamannya. Enggak begitu pemahamannya. Makanya dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa membaca isti'adah itu di awal bacaan. Dan makna ayat di atas, ayat tadi, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, bukan telah. Paham ini? Apabila kamu hendak baca Quran, sebagaimana dalam ayat wudhu, apabila kamu hendak sholat. Paham ini maknanya? Bukan telah sholat, bukan telah baca Quran, tapi hendak melakukannya. Ya, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Perhatikan Abu Zakaria, iya, tidak perlu antum urus anaknya antum, karena antum belum punya anak. Paham Abu Zakaria? Abu Zakaria sibuk, lihat jam, lihat anaknya. Iya. Antum setelah ini kemana Abu Zakaria? Enggak Ji, kenapa lihat jam? Saya pecahkan jam ini nanti, supaya tidak dilihat. Cukup saya saja yang lihat jam. Dan saya akan berhenti di tepat waktu Abu Zakaria. Kan saudara? Jangan lihat jam. Saya paling tidak senang orang lihat jam. Kalau murid lihat jam itu berarti dia bosan. Dia tidak mau belajar. Dia belajar itu karena terpaksa. Bukan karena dia mau tahu ilmunya. Itu kalau orang lihat jam. Tapi guru itu lihat jam. Kenapa? Karena kalau kita ngomong banyak, lama, itu setelahnya bagiannya setan. Yang datang menghayalkan, oh ingat kamu ini, kamu itu. Dipahami kan? Iya, kita tahu begitu. Jadi guru lihat jam, kalau murid tidak usah lihat jam. Karena kita mau belajar. Dan guru tidak mungkin dia bicara sampai malam. Pasti kalau ada waktunya berhenti. Paham kan? Jadi tidak perlu antum menengok jam. Ya, menengok jam. Jelas kan? Jelas ini? Jadi perhatikan saja pelajaran. Insya Allah saya akan berhenti di tepat waktu. Paham kan? Iya. Biar anak-anak juga ribut, tidak ada masalah dengan pelajaran. Kalau kita konsen, yang membuat kita berbalik, lihat. Yang berbalik itu Abu Zakaria. Karena dialah yang melihat jam. Dah? Karena kalau kita konsen memang mau ilmu, mau belajar, tidak peduli apapun yang terjadi. Dah? Tidak peduli apapun yang terjadi. Ini masalah. Ini harus kita perhatikan di dalam bermajelis. Di dalam bermajelis. Karena kita adalah penuntut ilmu. Maksudnya orang yang mau dapat ilmu. Orang yang mau dapat ilmu. Ini masalah isti'adah. Perlu untuk pahami baik-baik. Ya. Jadi dia sunnah dibacakan. Sunnah dibaca dalam sholat. Tidak wajib. Sunnahnya itu di setiap rakaat. Dan tidak dijaharkan. Sunnahnya itu sebelum membaca Al-Quran. Bukan setelah membaca Al-Quran. Sebelumnya. Sebelumnya itu disunnahkan. Jelas kan? Ini masalah-masalah yang ana nukil di sini. Yang paling penting terkait dengan masalah apa? Isti'adah. Masalah apakah disyariatkan untuk dibaca? Kapan dibaca? Nah, dijaharkan atau disirkan. Itu penting dalam isti'adah. Kemudian berikutnya adalah kita masuk dalam pembahasan basmalah. Pembahasan basmalah ini adalah pembahasan yang paling penting. Karena kenapa? Karena pembahasan basmalah ini adalah paling seru dalam madhab. Dalam fikih madhab. Seru di buku dan seru di luar buku. Ini basmalah. Seru di pembahasan di kitab. Dan seru juga di pembahasan di luar, di praktek. Karena banyak orang, tidak sedikit orang yang saling menjauhi. Bahkan sampai mengatakan batal sholat. Gara-gara masalah apa? Basmalah. Maka mengetahui pembahasan tentang basmalah itu adalah perkara penting. Iya.
adalah perkara penting. Ada beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama, apakah basmalah itu dijaharkan ketika kita baca Al-Fatihah dalam sholat atau tidak dijaharkan? Ini masalah pokok yang harus ditahu. Dijaharkan atau tidak? Cuman masalah pokok ini adalah cabang dari masalah lain. Artinya kalau antum mau membahas bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim, dijaharkan atau tidak, itu dia bukan itu yang, jangan langsung bahas itu. Kalau antum langsung bahas itu, nanti tidak akan jelas masalahnya. Ada hal lain dulu yang dibahas. Sama dengan pembahasan, ya apakah dibaca atau tidak, dijaharkan atau tidak. Ada hal lain dulu yang dibahas supaya orang paham. Yaitu kita sekarang bahas dulu, ini basmalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau bukan. Karena kita nanti jaharkan atau tidak, tergantung itu. Iya, kalau kita mengatakan ayat pertama, maka harus dijaharkan. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin dijaharkan. Kalau kita mengatakan bukan ayat pertama, maka kita tidak jaharkan. Karena ini bukan ayatnya. Karena ini bukan apa? Ayatnya. Nah, ini dulu kita bahas. Apakah basmalah terhitung satu ayat dalam surah Al-Fatihah? Dan apakah terhitung satu ayat dari setiap surat yang lain? Dalam masalah ini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Berselisih di sinilah yang membuat kita berselisih di sana. Paham kan? Karena berselisih di pokok. Sehingga berselisih di cabang pembahasan. Iya. Sebagian orang kadang membahas di cabang langsung. Tidak membahas di pokok. Seharusnya pokok dulu. Supaya orang mudah menerima nanti. Kenapa saya tidak jaharkan? Kenapa saya tidak baca dengan suara keras? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat pertama. Mereka mengatakan basmalah itu bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Bukan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Dan tidak pula terhitung ya satu ayat dari setiap surat selain Al-Fatihah. Ini madhabnya Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Daud Ad-Dhahiri, dan beberapa lagi dari mereka. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Perhatikan dalilnya. Hadits pertama, mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia berkata, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya Nabi menukil ini hadits qudsi. Ini memang langsung Allah yang mengatakannya. Allah berfirman, qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya membagi solat. Solat di sini maksudnya Al-Fatihah. Karena di antara nama Al-Fatihah adalah as-solah. Maksudnya bukan membagi solat maksudnya dari takbir sampai salam. Bukan. Di sini Al-Fatihah. Saya membagi Al-Fatihah itu menjadi dua kata Allah. Antaraku dan antara hambaku. Wali abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku apa yang dia katakan. Dia minta. Fa'idha qala abdu. Perhatikan ini pendalilannya. Fa'idha qala abdu. Apabila hambaku membaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah mulai dengan apa? Alhamdulillah. Kalau seandainya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Pasti Allah mulai dengan. Idha qala abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini Allah langsung mulai dengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham dalil pertama? Dan ayat seterusnya. Dalil kedua, halaman 91. Mereka juga berdalil dengan hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Dan ini lafaz Imam Muslim. Ya, sengaja kita bilang begitu, jangan sampai dia cek Bukhari Muslim, tidak ada lafaznya. Kan yang penting kan riwayat Bukhari Muslim, kita pilih lafaznya adalah lafaz Muslim. Katanya shallaitu khalfan Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, shallaitu khalfan Nabi, beliau berkata, saya sholat di belakang Nabi. Karena Anas ini pelayannya Nabi, selalu ada. Pelayan Nabi beliau. Iya, pelayannya Nabi. Jadi beliau berkata, shallaitu khalfan Nabi. Saya sholat di belakang Nabi. Wa Abi Bakar dan Abu Bakar. Wa Umar serta Umar. Wa Utsman dan Utsman. Jadi beliau sholat di belakang manusia terbaik. Nabi. Setelah Nabi meninggalkan, Abu Bakar yang menjadi imam. Kemudian beliau sholat di belakang Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggalkan, Umar yang menjadi imam. Karena menjadi imam dulu adalah pemimpin. Maka Umar menjadi imam. Maka beliau sholat di belakang Umar. Wa Utsman. Dan beliau sholat di belakangnya Utsman. Kalau Ali kenapa? Karena ketika pemerintahannya Ali, itu tidak di Madinah lagi. Kalau ini kan di Madinah. Nabi memerintah kaum muslimin di Madinah. Abu Bakar juga sama. Umar juga sama. Utsman juga sama. Nanti di pemerintahan Ali didirikanlah pemerintahan kaum muslimin di luar Arab. Kenapa? Karena saat di masanya Umar, beliaulah yang banyak menaklukkan banyak negara luar Arab dalam perang. Sehingga kalau pemerintahannya di Arab, di Saudi, di Madinah, itu akan jauh dalam mengatur. Makanya Ali ketika belum menjadi khalifah, belum berpindah ke Kufah pemerintahannya. Di negeri Ajam, Iran. Di sana negerinya negeri Ajam. Setelah Umar taklukan, di sana pemerintahan. Makanya Anas bin Malik kan tidak ikut ke sana. Anas bin Malik belum tinggalnya di Madinah. Sehingga belum tidak sholat di belakangnya siapa? Ali, karena tidak di sana. Tidak di sana, itu alasannya. Iya. Jadi beliau sholat di belakang 4 orang. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa kata beliau? Fakanu yastaftihuna bismillah alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan, dalil ini bagaikan matahari di siang bolong terangnya. Karena yang menukil ini Anas, pelayanannya Nabi. Orang yang paling tahu tentang apa yang Nabi baca. Kanu adalah mereka yastaftihuna, membuka bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkurun. Sangat jelas sekali. Mereka tidak menyebutkan, tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim fi awalil qiraatin wala fi akhirha. Di awal bacaan, tidak pula di akhir. Jadi tidak ada bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah. Tidak pula bismillahirrahmanirrahim setelah Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa Basmalah bukan ayat pertama. Kita baru pembahasan ini, ayat pertama atau bukan. Bukan ayat pertama. Dan ada lagi dalil lain, sengaja saya sebutkan semua dalil di sini karena ini masalah perselisihan sangat. Ada dalil lain di situ juga. Kita langsung masuk lagi pendapat kedua. Pendapat kedua di halaman 93. Basmalah terhitung sebagai satu ayat dari surat Al-Fatihah. Basmalah itu terhitung sebagai satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Perhatikan baik-baik. Pendapat Imam Syafi'i. Makanya orang Syafi'iyah membacanya. Paham ya? Karena mereka berpendapat ini termasuk apa? Satu ayat. Dalam surah Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaidah. Ditambahkan oleh Imam Syafi'i dalam satu riwayat yang sahih darinya bahwa basmalah terhitung sebagai satu ayat di setiap surat. Ini lebih jauh lagi ya Imam Syafi'i. Orang-orang Syafi'iyah berdalil dengan beberapa dalil. Ini yang kita perlukan. Apa dalilnya kalau basmalah itu adalah
ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Mereka berkata bahwa basmalah ditulis dalam mushaf, itu dalilnya. Basmalah ditulis dalam mushaf. Paham ya? Coba antum buka surah Al-Fatihah. Di mushaf. Itu basmalahnya apa, nomor berapa? Kalau antum buka Al-Fatihah. Misalnya Sapri, dia ada mushafnya. Al-Fatihah sudah buka. Bismillahirrahmanirrahim tertulis nomor berapa? Nomor 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 2. Lihat. Ditulis nomor 1. Paham ini? Ini dalil mereka yang paling kuat. Perlu antum ketahui, inilah dalil mereka paling kuat. Karena secara hadis tidak ada sedikit pun hadis yang sahih. Kalau basmalah ini adalah ayat pertama. Dalil mereka paling kuat karena di Quran ditulis nomor 1. Khusus di Al-Fatihah. Kalau di Al-Baqarah tidak. Demikian pula sampai An-Nas. Tidak ada yang ditulis nomor 1 di Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di Al-Fatihah ditulis nomor 1. Itu menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Karena ditulis di mushaf. Ya. Kata Imam Nawawi, para sahabat kami, yaitu para pengikut Syafi'iyah, berhujah bahwasanya para sahabat sepakat untuk menetapkannya di dalam mushaf di awal setiap surat. Seluruhnya kecuali surat Bara'ah, surat Taubah. Ya, surat Taubah. Ini juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Imam Al-Ghazali. Dalil kami adalah karena ditulis di awal setiap surat, kecuali surat At-Taubah tidak ada basmalahnya. Tidak ada basmalahnya. Dalil mereka yang lain adalah hadis, tapi saya sebutkan semua hadis yang sini semuanya adalah dhaif. Antum bisa baca di buku. Hadis pertama disebutkan dhaif, semua hadisnya adalah apakah dhaif atau bisa dibantah. Karena pendapat mereka ini dalil yang paling kuatnya adalah itu saja. Adalah itu. Yang paling kuatnya. Ditulis di Quran. Pendapat yang paling kuatnya, kita lihat pendapat yang paling kuat. Di halaman 96. Dari kedua pendapat ini, maka yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Kenapa? Karena dalil yang mereka gunakan lebih kuat. Jadi kita mengatakan kuat karena dalil lebih kuat. Dari sisi apa? Nanti akan disebutkan. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah. Adapun mereka berdalil bahwasanya itu ditulis dalam mushaf, maka kita katakan maka kita katakan tidak semua yang ditulis dalam mushaf itu merupakan ayat pertama dari setiap surat tersebut. Ya kan? Coba antum buka mushaf. Kan tidak semua bismillah itu ditulis langsung sebagai ayat pertama. Kalau antum buka mushaf, hanya Al-Fatihah ditulis nomor 1. Selainnya tidak punya nomor. Paham kan? Kan kalau kita berdalil dengan itu tadi, kan orang Syafi'i akan bilang, karena ditetapkan di setiap surat di Quran kecuali surat Taubah. Paham kan? Ya kita bantahnya gampang sekali. Tidak semua basmalah yang ada di Al-Quran sejumlah 113 surat saja. Karena 114 kan satu tidak pakai basmalah. Itu yang ditulis nomor 1 itu kan hanya Al-Fatihah. Tidak semua. Itu jawaban pertama. Itu jawaban pertama. Bahkan telah datang dari Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sunan Abu Daud. Ibnu Abbas berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla as-surati hatta tatanazzala alaihi bismillahirrahmanirrahim." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pemisah setiap surat
sampai turun Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan jelas sekali bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu turun bukan sebagai ayat pertama, tapi apa? Sebagai pemisah setiap surat. Dipahami nih? Pemisah setiap surat. Ini hadis Ibnu Abbas ini. Iya. Adapun yang mereka katakan bahwa ditulis di Al-Fatihah dengan nomor 1. Sekarang kita tinggal bilang, yang menulisnya siapa? Itu yang menulis mushaf. Ya kan? Kan susunan mushaf ada dari Nabi SAW. Tapi yang mengumpulkannya menjadi satu mushaf. Siapa yang menulisnya? Kan Utsman ibn Affan. Yang menyuruh mengumpulkan itu. Mushaf yang kita pegang sekarang ini, mushafnya Utsman ibn Affan. Dipahami nih? Pertanyaannya, apakah Utsman membacanya? Kan begitu. Tadi kan kata Anas, saya sholat di belakang Nabi. Kita nggak usah Nabi kan begitu dulu. Saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka semuanya memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Utsman yang tulis. Apakah Utsman menjaharkannya? Membacanya? Paham kan? Karena bacaan itu adalah riwayat. Bukan yang ditulis di mushaf itu. Dipahami ini kan? Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu pemisah setiap surat. Bukan ayat pertama. Bukan ayat pertama. Ini pembahasan awal. Insya Allah untuk pembahasan berikutnya. Apakah saat membacanya dijaharkan atau tidak. Ini di pertemuan berikutnya insya Allah. Supaya nanti langsung masuk di Al-Fatihah juga. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan.